Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai subgroup. Subgroup ini merupakan suatu fenomena di dalam grup. Apa itu subgroup? Dalam teori grup, salah satu contoh grup yang sudah diketahui umum yaitu adalah himpunan semua bilangan bulat Z terhadap operasi penjumlahan. Beberapa himpunan bagian tak kosong yang dimiliki Z diantaranya adalah 2Z atau himpunan semua bilangan genap, dan himpunan semua bilangan ganjil atau disimbolkan sebagai 2Z ditambah 1. Nah, kita perhatikan ya, 2Z ini merupakan grup terhadap penjumlahan, karena untuk setiap AB elemen dari 2Z berlaku A ditambah B elemen dari 2Z. Kemudian bisa kita buktikan bahwa 2Z itu bersifat asosiatif. Jadi untuk setiap A, B, C elemen dari 2Z berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi 2Z itu berlaku sifat asosiatif. Selanjutnya kita akan buktikan bahwa 2Z itu memiliki identitas. Jadi terdapat 0 elemen dari 2Z, sehingga untuk setiap A elemen dari 2Z berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Dan yang terakhir kita akan buktikan bahwa 2Z itu memiliki inverse. Untuk setiap A elemen dari 2Z terdapat min A yang merupakan elemen dari 2Z juga, berlaku A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa 2Z ini merupakan suatu grup. Berbeda dengan 2Z ditambah 1. 2Z ditambah 1 itu bukan grup terhadap operasi penjumlahan, sebab operasi penjumlahan tidak tertutup pada himpunan semua bilangan ganjil atau 2Z ditambah 1. Jumlahan dua bilangan ganjil hasilnya bukan bilangan ganjil. Nah, jadi 2Z plus 1 ini bukan subgrup karena tidak memiliki sifat tertutup. Dengan memperhatikan dua fenomena tersebut, suatu himpunan bagian tak kosong dari suatu grup dapat menjadi suatu grup atau bukan grup terhadap operasi yang sama dengan grupnya. Ya, jadi tadi kita punya dua himpunan bagian dari bilangan bulat, yaitu adalah himpunan semua bilangan ganjil dan himpunan semua bilangan genap. Padahal himpunan semua bilangan genap itu merupakan grup, sementara himpunan semua bilangan ganjil itu bukan merupakan grup. Jadi, himpunan bagian itu belum tentu merupakan suatu grup terhadap operasi yang sama. Kenyataan inilah yang memunculkan suatu definisi subgrup. Nah, apa itu subgrup? Misalkan S itu adalah himpunan bagian tak kosong dari suatu grup. Himpunan S itu disebut subgrup jika S merupakan grup terhadap operasi yang sama pada G. Jadi pada intinya disebut subgrup itu jika himpunan tersebut itu merupakan grup dengan operasi yang sama terhadap G. Ini adalah beberapa contoh subgrup. Jelas ya, tadi 2Z itu merupakan subgrup. Nah, secara umum, setiap N itu elemen dari Z yang lebih dari 0, maka NZ itu merupakan subgrup dari himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan.
Nah, contoh yang lain itu adalah himpunan semua bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan himpunan semua bilangan real dengan operasi penjumlahan. Keduanya merupakan grup, ya kan? Padahal himpunan semua bilangan bulat itu merupakan himpunan bagian dari himpunan semua bilangan real. Maka bisa kita katakan bahwa himpunan semua bilangan bulat itu merupakan subgrup dari himpunan semua bilangan real. Nah, selanjutnya himpunan semua matrik diagonal berukuran 2x2, yaitu adalah X, 0, 0, Y dengan X dan Y itu adalah elemen dari R. Ini juga merupakan subgrup dari matriks 2x2 dengan semua anggotanya merupakan bilangan real dan dengan operasi penjumlahan. Nah, setiap grup itu selalu memuat subgrup. Setiap grup dengan operasi biner itu selalu memuat subgrup G, yaitu paling tidak memuat subgrup identitasnya dan subgrup G. Kedua subgrup tersebut disebut subgrup trivial. Nah, jadi untuk mengecek suatu himpunan bagian itu merupakan subgrup atau bukan, kita harus menunjukkan bahwa S itu merupakan grup dengan operasi yang sama terhadap grupnya. Maka harus ditunjukkan bahwa S itu memenuhi aksioma tertutup, asosiatif, mempunyai elemen identitas, dan mempunyai elemen inverse. Jika kita perhatikan dengan lebih seksama, syarat berlakunya sifat asosiatif bisa kita abaikan, karena sifat asosiatif ini otomatis bisa kita abaikan. Jika kita perhatikan lebih seksama, syarat berlakunya sifat asosiatif bisa kita abaikan, karena sifat asosiatif otomatis diwariskan ke dalam himpunan bagian. Nah, dengan demikian diperoleh adanya syarat perlu dan cukup himpunan bagian. Karena asosiatif itu selalu terpenuhi terhadap himpunan bagiannya, maka kita cukup membuktikan sifat 1 yaitu tertutup, sifat 3 yaitu mempunyai identitas, dan sifat 4 yaitu mempunyai inverse. Dengan demikian, pengecekan dapat disederhanakan menjadi teorema berikut ini. Yaitu misalkan G itu merupakan grup dan S adalah suatu himpunan tak kosong dari G, himpunan S merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap S1 dan S2 itu elemen dari S, berlaku S1 dioperasikan dengan S2 inverse itu juga elemen dari S. Berikut ini adalah contoh syarat perlu Berikut ini adalah contoh penggunaan syarat perlu dan syarat cukup untuk subgrup. Jadi diketahui suatu matriks diagonal berukuran 2x2 yaitu D yaitu X, 0, 0Y dengan X yaitu elemen bilangan real merupakan subgrup dari grup M 2x2 dengan semua anggotanya merupakan bilangan real dengan operasi penjumlahan. Jadi akan kita buktikan bahwa D itu merupakan subgrup dari M. Jelas ya bahwa D itu adalah elemen dari matriks 2x2. Dan jelas juga bahwa D itu bukan himpunan kosong, karena terdapat 0000 yang merupakan elemen dari D. Nah, selanjutnya kita ambil sembarang X sama dengan A00B dan Y itu sama dengan P00Q di D. Nah, inverse dari Y inverse itu adalah negatif Y, karena ini adalah operasi penjumlahan, maka kita peroleh inverse-nya adalah negatif P00 negatif Q. Lalu kita buktikan bahwa XY inverse itu masih berada di D.
Nah, kita peroleh X ditambah negatif Y sama dengan A 0, 0, B ditambah negatif P 0, 0, negatif Q. Kita peroleh A min P 0, 0, B min Q. Nah, ini merupakan elemen dari D karena A kurangi P dan B dikurangi Q itu elemen dari bilangan real. Dengan demikian, matriks ini merupakan elemen dari D. Nah, berdasarkan teorema sebelumnya diperoleh bahwa D ini merupakan subgrup dari M. Jadi, pada intinya subgrup itu merupakan suatu grup di dalam grup. Jadi, setiap subgrup dari suatu grup itu merupakan grup terhadap operasi yang sama terhadap grup. Nah, sekian video mengenai subgrup. Silahkan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.